Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenal perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster. Adapun beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik dapat menyebutkan pengertian gambar bitmap atau raster, menyebutkan tool pada perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster, menjelaskan fungsi tool pada perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster, dan menjelaskan fungsi palet pada perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster. Sebelum itu, cobalah kalian perhatikan kedua gambar berikut. Manakah dari kedua gambar berikut yang merupakan jenis gambar bitmap? Apakah gambar A atau gambar B? Yang merupakan gambar bitmap dari kedua gambar tersebut adalah gambar A. Apa itu gambar bitmap? Gambar bitmap dalam dunia percetakan dikenal dengan nama gambar raster. Gambar bitmap atau raster adalah suatu gambar yang terbentuk dari kumpulan beberapa titik atau piksel atau disebut juga dengan dot. Gambar bitmap memiliki beberapa kategori. Yang pertama adalah line art, yang kedua grayscale, yang ketiga multitones, dan yang keempat adalah full color. Yang pertama adalah line art. Line art adalah jenis gambar yang biasanya hanya mempunyai dua warna, yaitu hitam dan putih. Gambar ini digolongkan dalam bitmap sebab komputer menggunakan satu bit warna dengan terjemahan warna bahwa hitam membentuk gambar, sedangkan warna putih sebagai latar untuk mendefinisikan masing-masing pikselnya. Gambar di samping merupakan contoh gambar line art. Selanjutnya adalah jenis gambar grayscale. Grayscale adalah berbagai nuansa warna monokromatik dari hitam menjadi putih. Oleh karena itu, gambar grayscale hanya memiliki warna abu-abu dan tidak berwarna. Gambar di samping merupakan contoh dari gambar grayscale. Selanjutnya adalah jenis gambar multitones. Jenis gambar multitones artinya terdiri dari dua warna atau lebih. Gambar multitones yang biasanya digunakan adalah duotones, yang terdiri dari paduan warna hitam dengan warna khusus atau disebut juga dengan Pantone color. Gambar di samping merupakan salah satu contoh gambar multitones. Yang terakhir adalah jenis gambar full color. Gambar full color adalah jenis gambar yang memiliki warna realistis dan mempunyai warna lengkap sesuai model warna yang dipakai, yaitu RGB, CMYK, atau yang lainnya. Gambar di samping merupakan contoh gambar full color. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal perangkat lunak pengolah grafis. Salah satu contoh perangkat lunak pembuat grafis adalah Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal wilayah kerja pada Adobe Photoshop CS3. Pada bagian ini disebut dengan menu bar. Bagian menu bar berisi menu daftar perintah, yaitu File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, Analysis, View, Window, dan Help. Selanjutnya adalah bagian Option Bar. Bagian Option Bar ini menampilkan ikon pengaturan tambahan atau khusus dari tool pada toolbox yang dipilih atau aktif. Jadi, isi Option Bar dapat berubah-ubah. Selanjutnya adalah bagian area kerja Toolbox. Toolbox merupakan palet yang berisi tombol-tombol perintah untuk membuat dan memanipulasi gambar atau teks. Selanjutnya adalah bagian Workspace. Workspace berisi pilihan untuk mengatur pengaturan panel yang berbeda, menu, dan bahkan shortcut keyboard untuk tugas yang berbeda. Wilayah kerja selanjutnya adalah palet. Palet berfungsi untuk memudahkan dalam navigasi maupun editing image atau gambar. Selanjutnya adalah status bar. Fungsi status bar adalah menampilkan detail dokumen Photoshop yang dibuat. Yang terakhir adalah dokumen window.
Dokumen window merupakan tempat ditampilkannya gambar atau teks dan tempat di mana kita melakukan semua pengolahan gambar atau teks. Selanjutnya kita akan belajar mengenal toolbox pada aplikasi Adobe Photoshop CS3. Apa itu toolbox? Toolbox merupakan palet yang berisi tombol-tombol perintah untuk membuat dan memanipulasi gambar atau teks. Toolbox memiliki beberapa kelompok, di antaranya adalah Selection Tool, Crop and Slice Tool, Retouching Tool, Painting Tool, Drawing and Type Tool, dan yang keenam adalah Annotation, Measuring, dan Navigation Tool. Selection Tool terbagi lagi menjadi beberapa tool, yaitu Marquee Tool, Move Tool, Lasso Tool, dan Wand Tool. Selection Tool terdiri dari beberapa tool, yaitu Marquee Tool, Move Tool, Lasso Tool, dan Wand Tool. Tool pada toolbox dapat diaktifkan dengan cara klik kanan atau bisa menggunakan shortcut pada keyboard. Rectangular Marquee Tool digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk segi empat pada image. Elliptical Marquee Tool digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk elips atau lingkaran pada image. Kemudian, Single Row Marquee Tool digunakan untuk membuat area seleksi atau baris pada image. Yang terakhir, Single Column Marquee Tool digunakan untuk membuat area seleksi satu kolom pada image. Selanjutnya, Move Tool digunakan untuk menggeser atau memindahkan seleksi, layer, dan guides. Selanjutnya, Lasso Tool. Lasso Tool digunakan untuk membuat area seleksi dengan bentuk bebas. Kemudian, Polygonal Lasso Tool digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk poligon. Selanjutnya, Magnetic Lasso Tool digunakan untuk membuat area seleksi dengan cara menempelkan tepi seleksi pada area tertentu pada image. Selanjutnya, Quick Selection Tool digunakan untuk membuat area seleksi secara cepat. Yang terakhir adalah Magic Wand Tool. Magic Wand Tool digunakan untuk membuat area seleksi yang memiliki warna serupa. Selanjutnya, Crop and Slice Tool terbagi lagi menjadi dua tool, yaitu Crop Tool dan Slice Tool. Crop and Slice Tool terdiri dari dua jenis tool, yaitu Crop Tool dan Slice Tool. Tool yang paling sering digunakan adalah Crop Tool. Crop Tool digunakan untuk memangkas image atau gambar, memotong dan membuang area tertentu dari image. Retouching Tool terdiri dari beberapa tool, yaitu Patch atau Healing Brush, Stamp Tool, Eraser Tool, Blur Tool, dan yang kelima adalah Dodge, Burn, and Sponge Tool. Retouching Tool terdiri dari beberapa tool, yaitu Patch atau Healing Brush, kemudian Stamp Tool, Eraser Tool, Blur Tool, dan yang kelima adalah Dodge, Burn, and Sponge Tool. Pada jenis tool Retouching Tool, tool yang sering digunakan adalah Eraser Tool. Eraser Tool digunakan untuk menghapus image dalam sebuah layer yang tidak terkunci. Background Eraser Tool digunakan untuk menghapus area tertentu image sehingga menjadi transparan. Yang terakhir adalah Magic Eraser Tool. Tool ini digunakan untuk menghapus area tertentu image yang memiliki warna yang serupa menjadi transparan dengan satu kali klik. Painting Tool terdiri dari beberapa tool, yaitu Brush Tool, History Tool, dan Gradient Tool. Painting Tool terdiri dari beberapa tool, yaitu Brush Tool, History Tool, dan Gradient Tool. Salah satu tool yang sering digunakan pada Painting Tool adalah Gradient Tool. Gradient Tool digunakan untuk memberi warna pada area yang dipilih dengan perpaduan banyak warna. Kemudian, Paint Bucket Tool digunakan untuk memberi warna pada area yang dipilih dengan warna foreground atau pola tertentu. Drawing and Type Tool terdiri dari beberapa tool, yaitu
Selection Tool, Type Tool, Pen Tool, dan Shape Tool. Drawing and Type Tool terdiri dari beberapa tool, yaitu Selection Tool, Type Tool, Pen Tool, dan Shape Tool. Tools yang tergolong Drawing and Type Tool yang sering digunakan adalah Type Tool. Horizontal Type Tool digunakan untuk membuat tulisan secara horizontal. Sedangkan Vertical Type Tool digunakan untuk membuat tulisan secara vertikal. Yang terakhir, Annotation, Measuring, and Navigation Tool terdiri dari beberapa tool, diantaranya Nudge Tool, Eyedropper Tool, Hand Tool, Zoom Tool, Background and Foreground Color, Normal and Quick Mesh Mode, dan yang terakhir, Screen Mode. Annotation, Measuring, and Navigation Tool terdiri dari beberapa tool, yaitu Nudge Tool, Eyedropper Tool, Hand Tool, Zoom Tool, Background and Foreground Color, Normal and Quick Mesh Mode, dan yang ketujuh, Screen Mode. Tool yang sering digunakan pada kelompok tool ini adalah Hand Tool. Hand Tool digunakan untuk menggeser atau memindahkan bidang pandang image di dalam window view area. Yang kedua adalah Zoom Tool. Zoom Tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan image. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal fasilitas palet yang terdapat pada aplikasi Adobe Photoshop CS3. Pada bagian kanan area kerja Photoshop CS3, terdapat area yang disebut dengan palet. Photoshop CS3 memiliki berbagai jenis palet, diantaranya yang pertama adalah palet layer, yang kedua palet channel, yang ketiga adalah palet history, yang keempat adalah palet color, dan yang kelima adalah palet navigation. Palet layer adalah satu bagian terpenting dalam Photoshop yang sangat membantu dalam pengolahan gambar. Layer merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai bingkai, yaitu tempat untuk meletakkan objek. Selanjutnya adalah palet channel. Palet channel merupakan fasilitas Photoshop yang bertugas menyimpan formasi warna. Selanjutnya adalah palet history. Palet history berfungsi mencatat apa yang telah dilakukan dalam mengolah objek. History adalah fasilitas multi-undo. Selanjutnya adalah palet color. Palet color merupakan fasilitas dalam Adobe Photoshop yang berhubungan dengan pengaturan warna. Yang terakhir adalah palet navigation. Palet ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam melihat gambar yang ada di layar dengan cara mengklik bagian gambar mana yang akan dilihat secara detail. Palet ini juga disebut dengan window navigator. Oke adik-adik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.